Agustus, di mana PMA itu lahir di bulan Agustus, PMA 20 tahun 2020, maka akan diberlakukan dengan PMA ini. Artinya apa? Kalau sampai orang yang diajukan untuk perubahan bentuk ini nilainya tidak sesuai, tidak bisa dibantu, berarti nanti Anda harus menunggu adanya PMA yang baru. Sampai kapan? Ya sampai terbitnya PMA yang mencabut PMA nomor 20 tahun 2020. Artinya ini kesempatan yang sangat langka. Untuk itu saya minta kepada Mas Kasih supaya membimbing secara maksimal dan juga kalau bisa komunikasi dengan para asesornya itu kira-kira tips-tipsnya apa sih yang perlu diperbaiki, yang sangat urgent. Misalnya SPMI-nya belum ada, segera diadakan. Apa saja yang dari 9 kriteria belum terpenuhi. Ini ibaratnya kita mau ujian, Anda itu mau kita kasih bocorannya lah kira-kira begitu ya. Supaya ketika nanti asesor menilai, itu harapannya ya pada lolos lah. Kalau tidak 100%, katakanlah 90% atau 80%. Jangan sampai 50% atau gagal semuanya, apalagi naudzubillah ya. Jadi saya minta kepada ketua dan operator atau siapapun yang ditunjuk dari 7 PTKIS ya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang nanti akan diuji, terutama borang 9 kriteria yang nanti mungkin ada yang kekurangan segera aja diajukan. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada Mas Rafiq, barangkali PTKIS yang belum masuk agar segera disampaikan juga informasi ini. Ya mungkin dari mana tadi ada 2 ya dari 7 PTKIS supaya mempersiapkan diri ya dan dipersiapkan dokumennya secara online karena nanti asesmen kecukupan dan AL-nya secara online. Jadi dokumennya itu harus diupload di Google Drive atau dimanapun tuh harus lengkap, harus bagus gitu ya. Jadi ini penting supaya menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap semoga upaya-upaya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan langka ini semoga akan menjadikan historical moment dan saya berharap 7 PTKS bisa lolos semua, bisa bertransformasi menjadi institut karena saat ini Ban PT tentu akan sangat ketat ini penilaiannya. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya jelas Pak ya? Jelas, Pak. Berarti dari tadi nggak ada suara saya? Iya, baru sekarang. Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya, atas arahan dan kalam pembuka dari Pak Kasubdit. Kami sebelumnya mohon maaf yang tak terhingga kepada para pengelola PTKIS yang akan melakukan alih bentuk ini karena kita minta secara mendadak.
untuk berkoordinasi pada siang ini, tetapi mau tidak mau karena ini adalah kebutuhan kawan-kawan PT KIS, maka kiranya kawan-kawan PT KIS berkenan untuk bersama mengikuti ya sesi ini. Jadi ceritanya kemarin itu pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis, Pak Direktur mengumpulkan para asesor dan menyampaikan bahwa PT KIS ini adalah PT KIS yang memenuhi syarat untuk diteruskan proses AK-nya sebelum PMA nomor 20 2020 terbit. Nah, ada beberapa PT KIS yang mengusulkan untuk alih bentuk, tetapi tidak bisa kita proses karena mereka submit setelah PMA ini turun. Jadi mereka baru submit di bulan September dan di bulan Oktober. Jadi mereka nggak bisa kita proses. Karena kalau kita proses ada cacat hukum lah di situ karena bertentangan dengan PMA 20 2020. Nah, akhirnya hanya ada 7 PT KIS ini yang akan kita proses. Namun ketika kita sampaikan ke para asesor, borang usulan dari Bapak Ibu, ini ada banyak catatan dari para asesor. Pertama, pertama itu borangnya tidak sesuai dengan kriteria 9. Jadi ada 1-2 kalau tidak salah itu mengajukan menggunakan ya tidak sesuai standar borang. Ya hanya pakai model bab begitu kayak orang buat skripsi, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Sehingga asesor kesulitan untuk melakukan penilaian. Kemudian ada juga yang mengajukan menggunakan instrumen kriteria 9 tetapi untuk APT, akreditasi perguruan tinggi. Itu juga menjadi kendala bagi asesor untuk menemukan kisi-kisi dan nilai dan penilaian berdasarkan borang yang ada. Karena ada beberapa item yang tidak bisa mereka temukan. Misalkan tonggak, istilahnya mereka itu tonggak ya, atau perencanaan ke depan. Kalau di borang akreditasi perguruan akreditasi institusi itu kan tidak perlu menggunakan tonggak itu. Tetapi untuk alih bentuk ini kan ada proyeksi ke depan. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajukan alih bentuk menjadi institut. Proyeksi ke depan ketika menjadi institut itu seperti apa? Itu tidak disebutkan di sana. Sehingga asesor kesulitan mengisi tabel jawaban dari para pengusul. Ini yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Nah itu kalaupun tidak ada sebenarnya kata asesor tidak masalah karena ini tidak menjadi kewajiban mutlak. Nah, ada beberapa kewajiban mutlak yang ternyata dari para pengusul ini tidak terpenuhi. Sehingga apabila dipaksakan kendati nilainya di atas 200, namun syarat mutlaknya tidak terpenuhi, maka ini tidak bisa kita proses lebih lanjut. Kalaupun kita proses lebih lanjut, hasil penilaian dan kita usulkan ke Ban PT, ini tidak akan divalidasi oleh Ban PT. Jadi akan gagal. Ketika tidak mendapatkan validasi Ban PT, maka secara otomatis kami tidak bisa menerbitkan KMA alih bentuknya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan ini? Coba. Mohon izin saya tampilkan slide-nya. Oh, ini sudah tampil ya? Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan slide ini? Ada. Oke, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan di borang itu dan kata beberapa asesor tidak ditemukan oleh mereka. Salah satunya yang ada di Pamekasan itu, di Pamekasan nggak ada katanya. Kemudian kemudian dari Itifaki kalau nggak salah katanya nggak lengkap juga. Nah kalau nggak ada maka mereka nggak bisa memberikan tidak bisa menyebutkan ada atau tidak ada. Jadi mau bohong itu kesulitan gitu loh Pak. Mau asesor mau bilang iya ada tapi ternyata nggak ada. Jadi maka dimohon kiranya Bapak Ibu bisa memperbaiki borang ini agar syarat mutlak bisa terpenuhi. Karena asesor ini punya beban moral juga.
satu, kemarin diminta untuk bisa membantu Bapak Ibu P7 PTKIS ini. Kedua, diminta untuk cuci gudang karena ada PMA 20/2020. Gitu loh. Tetapi beban moral asesor ini ya kebentuk dengan syarat mutlak yang tidak bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu. Contoh ini poin nomor 3. Template-nya kan ada, yang tidak dapat template nanti bisa download atau di-share ya nanti ya template. Template-nya nanti bisa di-share dan segera diperbaiki dalam waktu secepat-cepatnya. Misal ini nomor 3 katanya ada yang nomor 3211 ini nomor A, salinan akta notaris telah dilegalisir oleh notaris dengan cap basah. Beberapa tidak ngecap itu. Kemudian akta notaris tersebut mencantumkan mendirikan perguruan tinggi. Karena ada akta notaris, kata asesor, itu tidak untuk mengelola perguruan tinggi. Gitu loh. Kemudian kalau ada semua akta notaris tentang perubahan badan penyelenggara itu dirunut dari SK pendirian, akta pendirian, perubahan dan seterusnya sampai akta terakhir dan Kemenkumham. Itu mohon disertakan katanya. Terus kemudian mana? Yang berikutnya ke bawah ini Mas. Ah, ini nih. Nomor 4. Ini syarat mutlak juga. Surat keputusan pejabat berwenang yang Kemenkumham tadi yang saya sebut itu. Kemudian mencantumkan nomor akta notaris pendirian badan penyelenggara yang cocok dengan nomor akta notaris sebagaimana tercantum dalam akta notaris pendirian badan penyelenggara. Kemudian mencantumkan nama badan penyelenggara yang cocok. Ini bisa disebutkan di borangnya. Kemudian, kalau ini sudah terpenuhi semuanya, syarat minimum program studi itu minimal 6 program studi. Nah, ini alhamdulillah semua pengusul sudah kita screening dari 7 PTKS ini minimal 6 program studi. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9 ya. Ya. Kayaknya Itifakiyah 9 ya Pak ya. 9. Kemudian jadi ini sudah tidak ada masalah. Kemudian ini mereka nyebut apa ya? Akreditasi program studi. Nah, dari 6 program studi kita temukan di PDDikti ada yang belum terakreditasi. Tapi kita sampaikan bahwa beberapa program studinya baru akreditasi minimum. Kita sampaikan begitu. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu di dalam borang menyebutkan bahwa yang tidak ada akreditasinya, Bapak Ibu sebutkan memiliki akreditasi minimum dan belum 2 tahun. Gitu. Yang punya 6 prodi itu. Karena kita cek di PDDikti, itu dari 6 ada yang 2 terakreditasi, ada yang 3 terakreditasi, dan sisanya tidak terakreditasi. Nah, di situ mohon disebutkan apakah yang tidak terakreditasi dalam peringkat baik atau B, C, atau baik atau sangat baik itu memiliki akreditasi minimum karena program studinya baru. Mohon disebut itu. Kemudian, Mas. Nah, ini jumlah dosen tetap. Ini beberapa tidak memenuhi katanya. Tidak disebutkan dosen tetapnya yang jumlah dosen tetap pada program studi. Jadi minimal dosen tetapnya itu 5. Untungnya tidak semua asesor itu mengecek data dosen di PDDikti. Sehingga Bapak Ibu bisa menyebutkan dosennya di borangnya saja. Yang kurang mohon disebutkan di situ minimal 5. Ya, silahkan digeser-geser aja, terserah. Yang penting asesornya nggak ngarang katanya. Kemudian jumlah tenaga kependidikan ini wajib ada. Kasus di Mambaul Ulum itu tenaga di kayak kasus di Mambaul Ulum itu tenaga kependidikannya hanya 3. Padahal
kebutuhannya itu 3 per prodi. Jadi kalau 6, maka 3 kali 6 sama dengan 18. Kalau yang punya 7 prodi, maka harus menambahkan 3 kali 7 menjadi 21. Misalkan yang di Ittifaqiyah 9 prodi, maka 9 kali 3 menjadi 27. Menjadi 27 tenaga kependidikan. Nah, itu mohon kiranya disebutkan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pokoknya Bapak carikan aja nama orang, ada ijazah S1-nya. Terserah siapa, mau istri, mau anak, masukkan aja gitu. Karena ini program diminta untuk cepat-cepat membersihkan menyelesaikan 7 PTKS ini sebelum PMA 20 ini kita berlakukan. Kemudian ke bawah lagi. Nah, ini luas lahan. Luas lahan untuk menjadi institut minimal 8.000. Saya dapat informasi. Jadi mohon kiranya kawan-kawan yang lain juga mengoreksi luas lahan yang dicantumkan di borang itu berapa. Kalau nggak nyampe 8.000, carikan gimana caranya lah, kita nggak mau tahu. Carikan sertifikat yang mau sertifikat yayasannya atau mana, pokoknya disertakan di situ dan sedang dalam proses akuisisi yayasan dan sebagainya. Gitu, Bapak. Status kepemilikan lahan itu bisa disebutkan apakah HGB atau hak pakai bisa disebutkan, atau perjanjian sewa. Misalkan nggak dapat lahannya karena karena nggak ada lahan lebih, ya coba pakai kekurangannya pakai perjanjian sewa. Bisa ke tetangga sebelah atau kemana, pakai perjanjian sewa saja di situ. Yang penting ada menyebutkan 8.000 meter persegi, sehingga asesor ketika mau mencantumkan di situ syarat mutlak bisa terpenuhi. Lanjut. Ya itu nanti bisa kalau memang nggak ada bisa sewa. Kemudian ini, nah ini yang pesan dari asesor untuk, sudah mau habis waktunya ya. Mana? Luas ruang kuliahnya, ruang kuliah itu untuk menjadi institut 6.000 meter persegi, Pak. 6.000. Jadi mohon dijumlahkan saja. Pokok gimana caranya bisa bunyi 600 meter persegi. Jangan sampai di bawah itu. Kalau di bawah itu, maka syarat mutlak tidak terpenuhi sehingga berwarna merah. Berapapun nilainya, ini tidak akan disetujui oleh Ban PT. Kemudian ruang kerja dosen ini 180 meter persegi. Karena kita mau jadi institut, jadi minimal 180 meter persegi. Kemudian, dan ini harus ada Pak, ruang kerja dosen. Bapak sebutkan aja di situ. Kalau memang ada fotonya, di foto atau gimana lah. Kemudian ruang administrasi 60 meter persegi. Iya, zoom. 60 meter persegi ya. Kemudian ruang kantor ya 60 meter persegi. Bapak sebutkan di situ. Kemudian ruang luas perpustakaan 450 meter persegi. Ya. Kemudian untuk koleksi buku itu minimal 200 judul per prodi. Jadi Bapak tinggal sebutkan aja 201 apa 205 apa 207 gitu ya per program studi. Kalau ada 7 berarti 200 kali 7 gitu. Judul buku. Gitu. Asesor nggak mau tahu katanya, pokoknya ada tulisan 200 lebih gitu. Kemudian ini jumlah program studi yang terafiliasi. Oke, tidak boleh lebih. Kemudian yang ke bawah, koleksi jurnal terafiliasi itu minimal 1 per program studi. Nah, kalau di situ nggak disebutin, maka syarat mutlaknya tidak bisa terpenuhi. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa menyisir kembali borangnya agar supaya bisa berbunyi koleksi jurnal minimal terafiliasi minimal 1 lah gitu kan. Apakah dalam bentuk offline atau apakah dalam bentuk offline atau accessible gitu, OJS, dalam bentuk OJS. Kalau OJS kan bisa banyak itu, tidak hanya 1. Tetapi itu jurnalnya yang linear dengan program studinya ya Pak ya.
Kalau MPI maka jurnal akreditasi MPI. Kalau PBA maka jurnalnya yang akreditasi untuk PBA-nya. Gitu. Jurnal akreditasi tentang pendidikan bahasa Arab. Gitu. Oke, lanjut. Ini apa, Mas? Oh, dana badan penyelenggara. Nah, ini yang disebut kemarin asesor nggak mau tahu katanya. Jadi kalau bisa, Bapak Ibu ada menyertakan salinan rekening koran. Ini nomor 47 ini, salinan koran yang A ini, B salinan tabungan, C salinan sertifikat deposito, D salinan surat berharga lainnya yang tercatat atas nama badan penyelenggara. Katanya bisa koordinasi dengan pihak bank. Karena kalau nggak ada, maka syarat mutlak tidak terpenuhi dan warnanya akan tetap merah. Terus 48, nah ini di laporan keuangan. Ini laporan keuangan kalau badan, ini apa bacaannya ini? Badan penyelenggara menyampaikan ringkasan laporan keuangan yang memuat kondisi badan penyelenggara dalam 3 tahun terakhir bagi badan penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun terkait, 2 tahun terakhir bagi badan penyelenggara yang didirikan pada 2 tahun terakhir, atau 1 tahun terakhir bagi badan penyelenggara yang didirikan pada tahun sebelum usulan. Ini kemudian laporan keuangannya ada laporan posisi keuangan. Yang A ini Pak ya. Laporan posisi keuangan. Disebutkannya aja dilaporkan di mana. Kemudian aktivitas keuangan. Bisa kredit, debit dan sebagainya. Ini orang pihak bank katanya sudah paham dengan maksud ini, tinggal dimintakan saja katanya. Kemudian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tinggal Bapak Ibu koordinasi dengan pihak bank yang dimaksud seperti apa, dan itu disertakan di borang usulan dalam bentuk penjelasan dan lampiran kalau ada. Kemudian 49 nggak usah. Ini nggak mutlak terpenuhi. Yang 50 ini proyeksi arus kas disampaikan secara rinci, lengkap, realistis, logis, dan konsisten. Ini katanya orang bank yang paham ini. Jadi karena asesornya tidak semua orang ekonom, orang keuangan, yang penting ada penjelasan dari pihak bank sudah selesai. Maka syarat mutlak terpenuhi. Jadi itu Bapak Ibu yang dimintakan oleh para asesor agar supaya ini bisa terpenuhi. Karena kalau nggak dipenuhin, maka asesor nggak bisa menghilangkan tanda merahnya. Karena ketika tidak ada, para asesor tinggal mengatakan tidak, dengan begitu secara otomatis tabelnya itu warna merah. Kalau iya, maka asesor tinggal mengatakan iya dan tabel itu secara otomatis berwarna hitam. Gitu. Kalau tidak ada, itu kan lagi-lagi asesor mengatakan tidak ada, maka tabel merah. Ketika instrumen itu diserahkan ke kami, ternyata warnanya tetap merah. Kami tidak berani merubah warna merah itu. Ketika kami ajukan ke BAN-PT dan ternyata nilainya warnanya merah tidak terpenuhi, berapapun nilai borang yang Bapak Ibu usulkan, apakah 300, 325 atau di bawah 300, itu tidak akan keluar validasi BAN-PT-nya karena syarat mutlaknya tidak terpenuhi. Maka kendati pun nilainya hanya 205 atau 220, tetapi syarat mutlaknya ini bisa terpenuhi, maka BAN-PT akan menyetujui akan memvalidasi penilaian para asesor itu. Sehingga dengan validasi dari asesor itu, maka kita akan membuatkan keputusan Menteri Agama tentang perubahan bentuk sekolah tinggi Bapak Ibu menjadi institut. Jadi itu Pak, flowchart-nya, tahapannya. Sehingga kalau tidak begini, maka yang kita nggak bisa memproses alih bentuk ini. Karena kasihan juga kemarin itu para asesor dituntut untuk bisa membantu 7 PTKS ini. Arahan Pak Direktur seperti itu. Tetapi asesor itu ngeluh, cerita curhat ke saya, dan ya kalau yang asesornya muda enak, yang muda enak bisa cerita ke saya, tolong Mas data di yang Mambaul Ulum yang ini kurang, mau dilengkapi. Ini kalau asesor yang muda. Tapi kalau asesor senior ini nggak mau ngasih data gitu loh. Ini masalahnya.
Jadi kita nggak tahu kekurangan yang ada di stay kori, kita nggak tahu kekurangannya apa. Karena asesornya asesor senior nggak mau ngasih tahu. Atau yang di Hasanuddin, ini asesor senior nggak mau ngasih tahu. Pokoknya kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya disebut, gitu loh. Tetapi berkaca dari kawan-kawan asesor muda ini, dia ngasih rambu-rambu agar supaya bisa dipenuhi. Kalau bisa dalam waktu sehari 2 hari ini bisa diperbaiki. Karena ada beberapa asesor ini masih belum menilai borangnya karena masih ada tugas dari Ban PT untuk HK dan AL akreditasi institusi dan program studi. Ceritanya begitu. Makanya kita masih ada kesempatan. Kalau Bapak Ibu tidak buru-buru, maka asesor-asesor senior ini keduluan menilai. Kalau sudah keduluan menilai, yang tidak ada nanti keburu dibuat tidak terpenuhi. Kalau sudah dibuat merah, kita mau minta tolong perbaikan, nggak enak karena sudah senior gitu loh. Ini masalahnya. Ya, jadi mohon kiranya Bapak Ibu bisa melihat kembali borang yang diusulkan, dan kalau memang belum bisa di WA ke Mas Taufik, bilang Mas Taufik ini kita ada perbaikan gitu ya. Disampaikan ke Mas Taufik, misalkan stay Tasik ada perbaikan atau stay Temanggung ada perbaikan. Jadi kita bisa warning ke asesor untuk ngerem dulu, parkir dulu gitu loh, jangan ngebut dulu, kan akan ada perbaikan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan terkait dengan upaya akselerasi lah, kita katakan akselerasi perubahan bentuk sekolah tinggi menjadi institut ini. Karena kalau nggak diakselerasi, nggak dicuci gudang, kena PMA 20 nanti tambah berat lagi. Bapak Ibu harus punya dosen minimal 72. Harus ada lektor kepalanya kan gitu kan, tambah terus akreditasi B-nya minimal berapa itu? 4 kalau nggak salah. Jadi menjadi semakin berat. Kemudian lahannya semakin tidak realistis, sangat luas karena disamakan dengan negeri gitu loh, Pak. Jadi mohon kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya selagi Pak Direktur masih sangat Pak Direktur ini benar-benar memperhatikan proses alih bentuk ini. Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertanyaan yang ringan-ringan aja. Kalau nggak ada kita akhiri aja karena ini di sela-sela kegiatan. Silakan Pak. Mas dari Stay Asanta, Jambi. Siap, Asanta. Ya, ini nanti ini kita ngisinya seperti format nanti. Ya borangnya aja direview kembali ya. Oh gitu. Borangnya itu pakai template kriteria 9 ya. Kalau nggak ada biar dikirimin Mas Topik ya. Bapak Asanta pakai kriteria berapa? 7 kemarin. Kita pengajuannya 2018. Diperbaiki ya. Oke. Nanti saya kirim ke Mas Topik. Mas Taufik biar mengirim. Oke. Kemudian satu lagi Pak Taufik, satu lagi. Ya, saya Rafiq. Ya, Pak Rafiq satu lagi. Ya. Ini terkait untuk perbaikan ini, dimohon nanti di-share aja sama Pak Taufik hasil dari review dari asesor begitu. Tidak semua asesor menyebut, mohon punten, tidak semua asesor menyebutkan kekurangan dari masing-masing PTKIS. Paling ya tadi yang saya mutlaknya aja. Gimana? Syarat mutlaknya aja. Oke, gitu ya. Yang tabel ini saya kirim ke yang ini aja biar di-share oleh Mas Topik. Ya, jadi siap. Bapak bisa ada nomor 50, nomor berapa aja itu aja yang harus diperhatikan ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Nanti dibuatin grup aja. Kita buatkan grup aja ya Pak ya. Nah, gitu bagus. Terakhir perbaikan harus masuk tanggal berapa? Kita nggak berani ngasih deadline ya. Waktu. Tergantung rezeki Bapak Ibu dan asesor. Kalau asesornya keduluan nilai dan mereka sudah tidak mau menilai, maka nasibnya ya tawakal Allah. Tapi kalau asesornya belum menilai, kita sampaikan mau ada perbaikan, ya mudah-mudahan mereka bisa ngerem. Nah, ada 1-2 asesor ini izin belum bisa menilai karena harus menilai AKAL dulu dan rencana akan menilai alih bentuk ini setelah tanggal 18 gitu loh. Jadi ada yang sudah menilai kayak kasus Mamba Ulum Temanggung itu sudah dinilai. Temanggung itu sudah nilai tapi asesornya geleng-geleng kepala itu. Tinggal ya, kata asesornya ini
ini borang alih bentuk atau skripsi, bilangnya begitu. Nah, saya bingung juga yang revisi. Yang revisi. Kemudian yang revisi itu katanya itu IPT katanya, karena tidak ada apa tadi saya bahasanya, tidak ada proyeksi ke depan. Tidak ada proyek, karena itu kan IPT kan, borang IPT yang diajukan ke asesor. Dan itu beda dengan borang untuk alih bentuk. Karena alih bentuk ini ada proyeksi. Proyeksi ketika Bapak menjadi institut apa bahasanya apa begitu. Gitu ya, ke depan gitu ya. Proyeksi ke depan menjadi institut apa. Proyeksi ke depan. Iya. Ada paradigmanya. Ya, ada beda paradigma di situ. Sampun, apalagi? Apalagi? Perfect. Ya. Itifak ya. Itifak ya mohon direview kembali ya, karena ini catatan syarat mutlak tidak terpenuhi ini dari asesor Itifak ya. Dia nggak mau nyebutin satu persatu, tapi dia ngasih tabel ini. Jadi mohon direview sendiri kekurangan dari Itifak itu apa saja, gitu loh. Dari ini, karena ini lemparan dari asesor Itifak ya. Untuk Temanggung Pak Rafiq, Temanggung. Kita dengan Mas Taufik. Perbaikannya. Oh ya, nanti sama Mas Taufik ini. Ini Mas Taufiknya ini. Taufik. Nah, ini Mas Taufiknya nanti ya. Nanti dikirim ke Mas Taufik, nanti Mas Taufik yang ngirim forward ke asesor. Pokoknya jangan lama-lama Pak ya. Takut keduluan mereka nilai, kita nggak enak mau ngomongnya. Ya gitu. Sampun, yang lain? Indralaya, Terfakia sudah? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham, sudah cukup, nanti biar di-share oleh Mas Taufik. Satu borang. Jadi kita hanya. Oh ya, siap Bangko. Iya, betul. Jadi di instrumennya itu sudah dikunci dengan akreditasi, Pak. Tetapi instrumennya tidak menyebut apakah akreditasinya Sinta 2 atau Sinta 1 atau 3, 4, nggak nyebutin. Yang penting sudah terakreditasi, gitu. Jadi Bapak tinggal carikan aja apakah kalau nggak ada yang Sinta 1 ya Sinta 2. Kalau memang nggak ada koleksi yang dalam bentuk fisik, yang aksesnya aja, Bapak tinggal cari di internet, googling di Google Scholar aja kan OJS pada muncul semua itu. Gitu loh. Pokoknya yang linear dengan prodinya kan gampang itu. Iya. Kalau udah sesuai dengan Oke, yang lain sampun? Izin untuk dari Itifak ya. Ya, silakan. Izin terkait dengan rekening kurang tadi belum dijelaskan. Oh ya. Apa? Untuk rekening kurang. Apa? Enggak. Anda dengar enggak? Gimana, Pak? Rekening koran. Oh, rekening koran. Ya, nanti dimintakan ke pihak bank aja, Pak. Ya koordinasi sama pihak bank. Kalau saya karena bukan orang bank nggak bisa jelasin itu. Kalau Pak Rafiq. Ya. Kalau terkait dengan laporan keuangan yang sekolah tinggi yang sudah ada laporan dari akuntan pabrik, apa masih memerlukan rekening koran, Pak? Itu ya, saya nggak bisa jawab ya. Karena asesornya nitip pesannya begitu. Pokoknya 1 A, B, C, D ini upayakan ada, Mas. Rasanya begitu. Pokoknya ke bank aja ya, ini ke pihak bank. Iya, pokoknya ke bank aja. Mau tanya rekening korannya kayak apa, tanya ke pihak bank. Iya. Kalau Bapak Ibu kan pasti kan ada koordinasi sama pihak pihak bank kan untuk SPP dan lain sebagainya. Baik, Pak. Yang kedua pertanyaan saya, Pak, karena tidak semua perguruan tinggi bekerja sama dengan perbankan. Bisa saja karena perguruan tinggi itu di bawah yayasan, sementara yayasan punya lembaga keuangan. Jadi kita gitu itu biasanya keluar masuk uang melalui semacam BMT yang dimiliki lembaga yayasan tersebut. Nah, ini kan jadi kendala jika asesor meminta bahwa itu harus ada rekening koran, sementara semua perguruan tinggi di bawah yayasan atau lembaga pondok pesantren itu
keuangannya kepada BMT itu sendiri yang ini dari kampus mana Pak yang pakai BMT? STIMO Pamekasan Pak. STIMO Pamekasan. Oke, coba saya koordinasikan kalau begitu. STIMO Pamekasan memang nggak pernah pakai bank ya? Dan kita sudah punya laporan akuntan KAPA. Jadi dari yang sudah menilai alihkan wajar tanpa pengecualian gitu. Jadi sudah ada 2 tahun terakhir. Pak Kiai, STIMO bisa nggak menarasikan pertanyaan barusan, kemudian di WA akan ke Mas Taufik, nanti biar Mas Taufik forward ke asesornya ya. Baik, Pak. Ya, maksudnya, gitu ya. Itu pertanyaan itu kita kirim ya. Ya, pertanyaan itu Bapak tulis merespon ini, nanti di WA akan ke Mas Taufik, nanti Mas Taufik yang akan Pak kirim lewat yang ini Pak, lewat portal ini juga. Ya, enggak, pakai WA aja di WA. Nanti biar WA ya. Baik, dikirim ke asesornya. Baik, Pak Rofik. Oke. Sudah yang lain mungkin sudah? Ya, untuk angka ini sebenarnya di deadline 3 hari kemarin, tetapi karena asesor banyak kesibukan, sepertinya kita buat molor gitu kan. Dan ini kesempatan kita untuk memperbaiki borang-borang yang masih belum ready gitu kan. Borang itu kan artinya bohong dan ngarang kan gitu. Jadi ada yang borang kan bohong dan ngarang. Tetapi ya, yang syarat mutlaknya ini nggak bisa yang pokok ini harus ada semua. Iya, nggak bisa dibohongin. Kalau kayak proyeksi kan bisa dipakai ngarang gitu. Kayak gitu. Narasi. Enggak, ini alih bentuk Mbak Yu. Nah gitu. Izin bertanya. Dari Intifakia Pak. Di mana? Dari Intifakia. Ya, gimana ya? Ya, saya salah satu tim membuat proposal Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Terkait dengan PMA nomor 20 2020. Oh, KMA 20. Gimana cara solusinya untuk dosen-dosen kita yang misalkan belum mencapai kualifikasi dosen asisten ahli yang harus 60 orang gitu ya. Ya, punten. Ya, baik. Kira-kira gimana itu Pak mensiasati seperti itu Pak? Mensiasatinya kira-kira. Kalau lahan tadi kan bisa kita dengan sewa lahan gitu kan. Ya. Kalau dosen untuk yang asisten ahli misalnya belum mencapai atau lektornya gitu Pak. Ya. Oke, punten Bapak. Jadi 7 PTKIS ini sudah ditetapkan sebagai PTKIS yang akan dinilai berdasarkan Dirjen yang lama dan surat edaran Direktur Jenderal yang lama. Jadi tidak menggunakan instrumen KMA 20 2020. Jadi Bapak Ibu jangan melihat PMA 20 itu. Karena kalau lihat PMA 20 itu nanti Bapak Ibu pusing gitu loh. Jadi berdasarkan ngacu ke yang lama, kemudian berdasarkan instrumen yang borang yang ada. Jadi misalkan untuk dosen, Bapak yang penting di setiap prodi ada 5 dosen udah cukup. Ya, jadi kalau 9 prodi Ittifaqiyah, maka 9 kali 5 dosen menjadi 27 dosen. Berapa? 5 kali 9 45. Oh, 6 prodi bukan 9 ya. Berarti 30. Kalau 6 prodi berarti hanya 30 dosen. Halo. Nah, Mas Rafiq. Ya, hanya 30 dosen ya. Ya, Pak. Mas Rafiq. Oke. Itu aja cukup ya, Pak ya. Jadi PMA 20-nya tolong diabaikan. Mas Rafiq. Terakhir. Ya. Ini kriteria, apakah kita akan mengisi borang tersebut dengan poin-poin yang merah ini saja atau harus isi dari awal lagi? Ya, semuanya Pak. Kalau Bapak belum buat pakai 9 kriteria, semuanya disesuaikan Pak sampai 9 kriteria. Karena kalau nggak disesuaikan, asesornya itu nggak bisa ngisi konten yang ada di instrumen. Gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi semua diisi, tetapi yang ada, ya bongkar lagi. Nah, tetapi yang syarat mutlak ini mohon diperhatikan betul gitu loh. Ya, yang syarat mutlak yang ada tulisan ini syarat mutlak yang kita
jabarkan tadi, ini mohon menjadi rambu-rambu betul. Ya, oke, itu aja. Karena sudah jam 14, waktunya makan siang saya ini. Oke, nanti diskusi lanjutnya biar dibuatkan WA group sama Mas Topik. Kemudian ada pertanyaan yang dari MU Pamekasan, mohon di WA-kan. Kemudian template borang 9 kriteria nanti kami kirim nanti dikirim oleh Mas Taufik beserta yang syarat mutlak yang tadi ini. Oke? Saya pikir itu aja Bapak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya. Sudah sampun ya. Ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu-ibu semuanya. Belum selesai. Terima kasih ya Pak. Kita kelas 2 ya. Lalu yang di 9 kriteria 1 itu LKPP. Itu yang kado-kado itu. Belum ditutup. Sudah cukup selesai. Dengarkan. Oh ya, assalamualaikum. Ya mungkin kita lanjutkan di WA group mungkin ya Pak ya.